menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan orang yang menjelek-jelekkan dakwah ini, orang yang tidak terima, orang yang ribut, orang yang menyerang, orang yang mau memberhentikan. Tidak ada masalah, karena semua memang dakwah ada halangannya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita, saya pribadi untuk kesempatan ini memaksimalkan juga menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja, padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini, dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, kalau orang ikhlas, maka efek dakwanya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta juga sahabat beliau yang mulia kakanda Ustadz Abdul Hakim Abdad hafidahullah. Semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, berhubungan dengan belasungkawa kita kepada beliau rahimahullah, tentang masalah kalau orang meninggal di atas sunnah. Tidak ada yang pungkiri, Ustadz Yazid rahimahullah, orang yang komitmen dengan sunnah, ya, dengan sangat tegas, dengan bid'ah, gitu kan, agar betul-betul menjaga kemurnian agama. Dan itu satu nikmat yang sangat besar. Ya, sering kami sampaikan, kalau kita ibaratkan meja ini, sunnah dan bid'ah, maka setengahnya sunnah, setengahnya bid'ah. Sunnah itu pasti diterima, karena ada panduannya. Bid'ah itu, kalau ada orang mengatakan, endaklah itu tidak dianggap dosa, itu urusan dia. Tapi anggaplah seperti perkataan mereka tidak dianggap dosa. Minimal tidak ada dalilnya, maka mungkin diterima, mungkin tidak. Itu minimal. Apalagi kalau itu sudah dosa, gitu kan. Yang jelas Nabi SAW yang mengatakan itu adalah sesat, kan gitu. Baik, orang yang berpegang pada sunnah itu luar biasa. Kalau ada orang meninggal di atas sunnah, antum pun bisa komitmen dengan itu teman-teman sekalian, bertahan dengan sunnah ini sampai meninggal, apapun halangannya, maka itu kematian yang paling mulia. Dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Syiar Alam Nubala di jilid 11 halaman 296, kurang lebih terjemahnya, barang siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, sudah muslim lalu sibuk mempertahankan dan menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hidupnya, maka dipastikan dia meninggal di atas kebaikan. Semua atau umumnya ulama salam juga mengatakan, siapa yang meninggal di atas sunnah maka meninggal semaunya. Gak ada masalah dia meninggal, kapan saja, di mana saja, karena dia pasti selamat selama dia di atas petunjuk Nabi SAW. Karena kalau orang mengatakan orang meninggal di atas sunnah sesat, salah, berarti salah semua sampai Nabi SAW, karena dia mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan orang yang menjelek-jelekkan dakwah ini, orang yang tidak terima, orang yang ribut, orang yang menyerang, orang yang mau memberhentikan. Tidak ada masalah, karena semua memang dakwah ada halangannya. Semua dakwah ada halangannya. Tidak usah kita bicara Ustadz Yazid rahimahullah dan kita juga semuanya ikhwah sekalian. Rasulullah SAW setelah beliau punya kerajaan besar di Madinah, setelah hijrah ke Madinah tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, beliau sudah jadi raja, beliau nabi, punya pasukan perang. Apakah pada saat itu beliau selamat dari gangguan orang? Sama sekali tidak. Kaum munafikin semuanya serang Nabi. Istrinya dikatakan berzina. Kisah ifk yang sering kita sampaikan, ya. Aisyah dikatakan berzina sama Safwan. Berapa kali statement Nabi SAW dibantu oleh kaum munafikin. Terus saja diganggu Nabi SAW. Setelah lepas dari fase Mekah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, di fase Madinah, di negeri beliau, di kerajaan beliau, beliau punya kekuatan, diganggu oleh orang-orang munafikin. Ya, sampai perang terakhir, perang Tabuk. Perang Tabuk itu teman-teman sekalian peperangan terakhir Nabi SAW. Pulang dari perang Tabuk, beliau sakit, beliau meninggal dunia. Itu perang 30.000 orang pasukan muslim menyerang wilayah Tabuk yang dikuasai oleh Romawi, waktu itu rajanya Heraklius, dan dia pernah masuk Islam lalu dia murtad.
Kemudian Heraklius waktu itu punya 250.000 orang pasukan, tapi dia bilang sama prajuritnya, ini yang sedang mengepung kita sekarang, Nabi. Saya tahu dia seorang Nabi. Dia disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kalau kita keluar berperang pasti kita kalah. Tapi nggak usah hadapin. Nabi tinggal beberapa belas hari atau puluh hari di wilayah mereka, lalu Nabi SAW pulang. Apa kata para ulama? Sebenarnya perang Tabuk bukan melawan Romawi. Karena Romawi tidak keluar melawan Nabi SAW. Tapi peperangan sebenarnya di Tabuk adalah peperangan antara Nabi SAW dan Muslimin dengan orang-orang munafik. Karena di saat perang Tabuk itulah terbukti dan terbuka kedok mereka. Mereka yang berusaha membunuh Nabi dalam perjalanan menuju ke Madinah pulang. Mereka berusaha mencelakakan Nabi SAW. Akhirnya pada saat pulang ke Madinah sebelum beliau wafat, Allah mengizinkan Nabinya Muhammad SAW membongkar kedok para munafikin. Lalu Nabi SAW bilang di masjid beliau, siapa yang saya sebutkan namanya berdiri, pasti dia munafik. Disitulah Nabi bongkar semuanya. Si fulan berdiri, si fulan berdiri, si fulan berdiri. Dibongkar setelah 10 tahun berlalu. Sebelumnya Nabi SAW tidak pernah buka. Hanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang mengetahui masalah itu. Dan orang-orang munafik ini namanya nama Islam. Berpakaian seperti kita. Cuma cirinya membenci dakwah Nabi SAW. Nah seperti itu. Dan itu tidak aneh. Itu. Bahkan sekarang sampai Nabi SAW sudah meninggal. Para orientalis, orang-orang kafir ya. Orientalis itu istilah orang-orang barat yang sengaja belajar Islam. Yang pusatnya di Kanada. Mereka sengaja mencari-cari kesalahan umat Islam. Dan mereka yang melahirkan pemahaman liberal dalam Islam. Ya, orang-orang liberal yang keluar yang membenci, menganggap bahwasanya kalau kembali kepada sunnah atau kembali kepada agama, kemudian agama ini berarti kolot lah dan segala macam yang mereka bahasakan. Lalu keluarlah fatwa-fatwa yang aneh, boleh lintas agama, semua agama bisa masuk surga dan segala macam hal. Nah itu pendapat mereka. Dan mereka menyoroti poligaminya Nabi SAW, mencari-cari kesalahan Nabi. Nabi sudah meninggal tapi masih dicari kesalahannya, gitu kan? Begitu juga sahabat Nabi. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar sama Umar, ya, radhiyallahu anhuma, yang Nabi SAW mengatakan keduanya adalah pemimpin orang dewasa di surga, kan gitu? Pemimpin orang dewasa di surga. Tapi apakah Abu Bakar sama Umar ya setelah beliau meninggal lepas dari cacian orang? Tidak. Sampai hari ini orang-orang Syiah mencaci maki, melaknat, bahkan membuat alas kaki atau sendal dengan nama Abu Bakar sama Umar, menganggap itu sebuah ibadah. Itu mereka lakukan. Di masa meninggalnya Abu Bakar sama Umar, di masa Utsman bin Affan atau di masa Ali bin Abi Thalib, pernah Ummul Mukminin Aisyah ditanya radhiyallahu anha, kenapa masih ada orang yang mencaci maki Abu Bakar sama Umar? Padahal Abu Bakar sama Umar di mata kami orang yang sangat mulia. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka. Artinya apa? Orang tidak akan luput dari masalah itu. Jadi begitu meninggalnya Ustaz Yazid, kemudian ada yang coba mencaci maki, ada yang mau menyamakan dengan Abu Jahal atau apa, ini ajaib ini, ya. Luar biasa itu. Tapi jangan aneh, jangan merasa aneh, ada saja, ya. Dan sangat sulit. Kenapa harus melahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan caci maki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan aktivitas dari sunnah-sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi SAW mengatakan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Kan begitu. Tapi seperti itulah kurang lebih, ya. Dan begitu terus-terusnya sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW ada saja orang yang tidak menyukainya. Tetapi yang tidak menyukai tentunya orang-orang yang memang tidak menyukai Nabi SAW otomatis, gitu kan. Karena diajak bertahan dan mempertahankan kemurnian sunnah, mereka tidak mau. Berarti yang mereka benci sebenarnya adalah ajaran Nabi SAW. Mau sadar atau tidak sadar, kan gitu. Allahu a'lam. Jadi insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyabarkan keluarga beliau dan murid-muridnya, sahabat dekatnya dan siapapun yang telah menghadapi ini. A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah mengagungkan pahala anda semuanya tentunya, ya. Walillahi ma'akhad, walillahi ma'ata, kullu syanidu bimiqdar. Semua milik Allah yang dia beri, yang dia kasih dan semuanya berjalan sesuai dengan takdirnya. Semoga tentunya kita diberikan istiqamah setelah meninggalnya beliau, ya, dan juga terus berpegang teguh sebagaimana telah beliau contohkan.